Alhamdulillah saya itu di mana kabarnya? Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bapak. Pertama-tama saya akan menunjukkan tentang bentuk penilaian hasil. Baik Bapak, pada coaching kita hari ini dan coaching akan saya amati dan ada mulai dengan penilaian. Apakah dengan seperti itu dan menggunakan itu atau bagaimana coaching memberikan pertanyaan untuk jangan lupa pula disesuaikan dengan bentuk coaching, penggunaan ide kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama, jenis apa yang ingin Bapak ingatkan pada coaching hari ini? Sesuai dengan konten yang Ibu, jadi ada 3 konten yang saya termakan pada hari ini. Yang pertama presence atau belajar penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan. Untuk pertanyaan yang kedua, mengenai mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang nanti saya kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi yang pertama mendengarkan aktif. Jadi bagaimana saya nanti mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ini, bagaimana saya bisa mendengarkan segala keluhan dari coaching, kemudian bagaimana nanti coaching menemukan sendiri mulai dari akar masalah dan masalah yang dihadapi dan solusi yang mungkin nanti sesuai dengan yang coaching harapkan. Dari situ kemudian nanti saya berusaha mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan dari hal penting yang tadi sudah disampaikan coaching. Bagaimana hal penting tersebut bisa saya gunakan untuk mengajukan pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diminta oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, Ibu, saya ingin coaching saya nanti bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Intinya enggak sepertinya. Oke, Ibu. Terima kasih. Selamat siang, Bu Indra. Selamat siang, Pak Tony. Ya, kami kebiasaan juga. Oke, ya, saya mau ubah yang ini. Yang bisa saya bantu. Sebenarnya saya ingin cerita sama Pak Tony terkait masalah yang berlaku menurut pikiran saya, Pak. Tapi apa saya mengganggu waktunya Pak Tony? Oh, itu saja juga Ibu. Belum. Itu saya akan dengarkan dengan senang hati. Bagaimana Bu? Ada masalah apa sih di dalam? Ya, jadi pikiran saya itu anak-anak cenderung melakukan, Pak. Ternyata indikator datang soal yang kita berikan. Itu saya Bu. Ya, Anak-anak pun dulu. Mereka itu punya paru-paru. tidak salah. Jadi saya ingin kembali ke persoalan saya ini. Kita coba saya katakan saya kasih juga tentunya sudah pernah mencoba ya. Ya, paling saya bertanya sama kenapa kalian kelihatan malas-malasan ketika mengerjakan soal. Jawabannya Saya jawabnya bosan, banyaknya saya bilangnya bosan lah, dan capek. kemudian apa yang sudah dilakukan? Ya, kalau anak-anak bosan itu nanti saya kasih bikin dapatnya bikin nanti anak-anak semangat kok. Ya, nanti tapi habis itu jadi yang mengerjakan soal lengkap. Yang kepalanya tahu bisa, jadi masalah, dan soal lagi. Kemudian kalau saya perhatikan dari
Sepertinya masalah itu negara-negara dia. Karena kadang ada soal-soal yang bisa. Iya Pak, katanya Bapak benar. Dia permasalahannya pada soal-soal. Lalu apa yang ingin dilakukan? Saya mungkin akan membuat anak senang dulu ketika melakukan soal. Ya, luar biasa. Apa bisa jangan pikirkan anak-anak kita? Ya, saya sebenarnya memang saya mengikuti pelatihan saya membuat soal-soal laki-laki mungkin saya bisa menerapkan itu kepada Itu sebenarnya itu soalnya itu kayaknya ada itu negaranya. Lalu kemudian ya ini kan anak-anak kan kebanyakan pada punya HP gitu lah. Jadi kan malah semuanya itu punya HP. Jadi kayaknya ini bisa ini kayak aplikasi fisik atau bagus atau mungkin virtual. Akan saya terapkan itu kayaknya ini bisa. aplikasi itu ya Bu, kalau ada aplikasi itu kan harus bayarnya. Lalu itu pikiran itu menggunakan berapa persen Kayaknya bisa sampai 85%. ya, optimis sekali ya. Nah, Jadi sebelum nanti ibu menerapkan aplikasi itu anak-anak, apa yang akan dilakukan? Sebelum itu apa namanya menggunakan aplikasi itu dengan mungkin saya ini Pak, mengenalkan dulu ya anak-anak harus tahu dulu ya saya mungkin aplikasi itu menggunakan jadi nanti tidak kenalan kenalan tidak terlalu satu sampai itu kalau misalkan memang anak saya nanti punya pakai aplikasi yang lain gitu berarti itu dikembangkan dalam pikiran juga jelas dengan saya akan melakukan ini. Yang paling penting itu kesananya mereka kami melakukan itu. Kalau mulai bukan mulai ini saya mungkin akan siapkan dulu membuat soal-soalnya dan nanti mulai sama perkenalan yang disebutkan ini Enggak biasa juga. Saya katakan juga. Lalu semoga berhasil ya. kata terima kasih ya Pak ini saya senang ya jadi saya jadi mempunyai ide ya. Sama-sama Bu. Ya, kalau kita ngobrol tadi apa yang dirasakan? Ya saya sebenarnya itu ya. Ini kan kalau saya berpikiran dan selesai sepertinya akar permasalahannya memang didapatkan dari anak yang ada soal-soal yang itu membutuhkan saya memang harus membuat awal lebih kembali. Alhamdulillah. Jadi dari itu untuk pembimbingan itu tadi wah biasa sebenarnya kita dapat mengambil banyak manfaat dari kita ini alhamdulillah. Karena itu terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan instruksi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? di proses voting ini tadi saya sudah melakukan dengan cerita di mana tujuan kemudian identifikasi antara dari posisi kemudian cara yang akan dilakukan atau kemudian bagaimana voting komit dalam jangka akan dilakukan ceritakan yang terakhir membantu voting menemukan solusi. Kemudian menurut saya untuk koordinasi
sudah menggunakan itu, tapi saya sudah berusaha menjadi pada posisi sehingga posisi bisa melakukan dan menemukan solusi untuk penampakannya sendiri. Dan jadi sudah sesuai dengan situasi yang dia kita bahas sebelum maksudnya. Selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja lakukan. Kompetensi memahami lagi konsep kita dengan lebih baik agar dalam melakukan coaching yang berikutnya bisa lebih baik lagi, kemudian bisa menangkap hal-hal yang disampaikan oleh coaching dan menggunakannya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu juga. Menurut saya proses coaching sehingga tidak bisa menemukan yang